Sobat investor semua, buat kamu yang punya pertanyaan soal salah satu saham yaitu saham Goto, itu kenapa sih? Apa yang terjadi dengan saham Goto? Karena mungkin kamu juga melihat di pemberitaan bahwa Goto mengistirahatkan karyawannya ya dengan bahasa halusnya seribuan orang ya. Itu alasannya karena apa? Apakah ada masalah? Dan juga kamu juga bisa lihat kalau seorang investor saham juga kamu melihat bahwa growth-nya itu dia makin turun. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, di video ini gue akan coba bahas dari secara singkatnya aja supaya kamu bisa tahu apa sih yang sebenarnya terjadi pada Goto ini. Buat teman-teman yang penasaran, simak video ini tanpa di-skip. Oke, jadi kita mulai bahas dari apa dulu? Ya, kita bahas dari rasio ya. Kita untuk mengetahui bahwa Goto ini ada masalah atau tidak, ya apakah bagus atau tidak, kamu bisa coba melihat dari rasionya ya. Rasio itu sebuah gambaran singkat. Rasio ini tuh bisa menggambarkan perusahaan ini gimana sih secara tampilannya aja. Sama seperti kamu misalkan ke dokter. Kamu ke dokter, kamu ceritain, wah saya dok perutnya sakit ya, terus juga di ulu hati saya sakit. Oh berarti kamu kena penyakit mah. Nah, si dokter itu ngomong tersebut itu hanya berdasarkan beberapa indikasi yang dikasih tahu oleh si konsumen. Tetapi dia belum menguji laboratorium. Tetapi dia sudah tahu gambarannya, oh berarti dia penyakitnya ini. Sama seperti gua ngebahas dari rasionya, artinya gue hanya pengen lihat nih secara dasarnya tuh apa yang terjadi. Nah, kalau untuk lebih spesifiknya, kenapa itu bisa detailnya, itu di laporan keuangannya. Sama seperti kamu ke rumah sakit. Ketika kamu ke rumah sakit ya, kamu pengen tahu lebih dalam nih, mah kamu seberapa parah, kamu harus cek laboratorium. Jadi ada kaitannya ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, mari kita bahas dari return on equity. Jadi return on equity dari Goto sendiri berdasarkan data yang gue ambil dari salah satu aplikasi, itu aplikasi ajaib. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Di kuartal 1 dia minus 4,8%. Di kuartal 2 dia minus 4,7%. Di kuartal 3 dia minus 5%. Nah, dari gambaran sini kita bisa lihat sama-sama bahwa memang di kuartal 3, dari kuartal 2, kuartal 3 itu terjadi penurunan ya. Minus 5%. Artinya apa? Artinya dari segi efisiensi modal pada Goto sendiri itu kurang efisien. Ditandai bahwa ini minus ya. Kedua, dia makin parah dibandingkan kuartal 2. Artinya mereka mengeluarkan budget yang sangat besar ya kalau dibandingkan dengan permodalan tersebut. Jadi intinya kita bisa lihat bahwa perusahaan ini bakar duit ya. Untuk mungkin dia menaikkan growth-nya dia, tetapi dari hasil bakar duit itu belum ketahuan ya. Benar-benar return-nya yang benar-benar kerasa buat seorang investor. Di sini ditandai dengan minus juga dan lebih parah dibandingkan kuartal 2 atau lebih dalam lah dibandingkan kuartal 2 walaupun bedanya 0, sekian persen. Oke. Return on equity. Kita lihat daripada return on asset. Return on asset itu adalah titik pengembalian terhadap aset mereka. Gambarannya seperti apa? Gambarannya adalah kamu pengen tahu nih, apakah sebuah perusahaan ini sangat efisien dalam pengelolaan asetnya atau tidak? Ya, dalam pengelolaan aset itu harusnya perusahaan itu efisien. Karena kalau misalkan perusahaan itu efisien, harusnya dia bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Tetapi pada kenyataannya kita lihat dari kuartal 1, minus 4,3%, minus kuartal 2, minus 4,3%, dan di kuartal 3 minus 4,5%. Artinya dia mengalami minus lebih dalam dibandingkan kuartal 2 dan kuartal 1. Artinya apa? Artinya berarti memang aset mereka tuh terlalu banyak sehingga dari segi duit yang mereka dapat tuh nggak seimbang. Contohnya gini, misalkan lu mau bangun usaha nih ya, lu harus beli tools dong. Kayak gue nih, misalkan YouTube nih. Berapa modal yang gue butuhkan? Oh, gue butuh beli kamera, gue butuh beli standing kamera, gue butuh lighting, dan lain sebagainya, hiasan, dan lain sebagainya. Kira-kira dari semua aset yang gue punya ini, balik nggak modal gue untuk ngebayar aset-aset ini?
Nah, ini gambarannya itu di return on asset. Kalau misalkan ternyata return on assetnya tersebut minus, berarti artinya ya dari yang modal gue keluarin tadi tuh belum bisa ngebayar aset ini gitu loh. Belum bisa ngebayar semua aset-aset ini juga. Jadi sebenarnya kalau untuk majunya itu entah mereka mengurangi dari jumlah aset yang mereka punya atau mereka mengenerate keuntungan lebih besar lagi supaya ROA-nya ini lebih tinggi. Oke, itu gambaran singkat. Lalu kita lihat daripada gross profit margin. Jadi gross profit margin ini kita pengen tahu nih apakah keuntungan kotor dari perusahaan ini tuh bagaimana sih secara per kuartal. Nah, surprisingly kamu bisa lihat ya. Dari kuartal 1 dia minus 442,5 ya. Terus kuartal 1 ya, kuartal 2 minus 417,2. Kuartal 3 51,6 ya. Ya, jadi memang kalau dari persentasenya tersebut, dia di kuartal 3 itu membaik guys ya. Jadi sebenarnya dari segi keuntungan kotornya dia membaik. Tetapi apa yang terjadi? Nah, oleh karena itu kita membutuhkan laporan keuangannya secara detail. Dari tahunan maupun laporan keuangannya per kuartal juga. Itu kira-kira apa yang terjadi. Nah, ini di sini kita membutuhkan laporan keuangan. Tetapi kalau di sini kamu udah bisa ngelihat aja gambaran singkatnya apa yang terjadi sebenarnya. Berarti keuntungannya dia ada, apa nih yang kurang gitu ya. Lalu kita lihat lagi daripada EBT, earning before taxes ya. Earning before taxes tuh kayak pendapatan lu sebelum pajak ya. Sebelum dikurangin pajak. Itu dari kuartal 1 6,63 T ya, kuartal 2 7,56 T minus ya ini ya. Nah, tadi minus juga, kuartal 3 minus 6,81 T. Dibandingkan kuartal 2 memang ada perbaikan, tetapi dia masih minus di kurang lebih sama dengan kuartal 1. Artinya memang perusahaan ini masih gejolak banget nih untuk mendapatkan penghasilan dari usaha-usaha mereka ini ya, dari Goto ini. Nah, berarti nanti gue akan kasih kesimpulan gimana solusinya untuk perusahaan ini dari sudut pandang gue pribadi ya. Oke. Dari earning before taxes-nya kita bisa lihat ya bahwa di kuartal 3 ada perbaikan. Lalu debt to equity ratio atau DER atau debt to equity atau kalau kamu lihat di aplikasi saham tuh DE ya. Nah, dari kuartal 1 di 12%, kuartal 2 11%, kuartal 3 11%. Artinya di sini menggambarkan bahwa ini adalah dari segi utangnya. Nah, biasanya kalau utangnya tuh udah kayak 50-an gede banget ya persentasenya. Di sini masih 11%. Jadi utangnya dia memang masih tergolong termasuk kecil ya. Jadi itu sesuatu yang ya bagus sebenarnya. Lalu CR atau current ratio. Nah, current ratio tuh untuk mengetahui kalau misalkan utang-utang kita bisa dibayar nggak sih ya sama aset-aset kita. Nah, kalau bisa dibayar biasanya rasionya itu 100% atau ya 100% lah. Nah, di sini 239,4% di kuartal 1, kuartal 2 325,2%, di kuartal 3 284,5%. Artinya memang kalau misalkan mereka harus bayar utang-utang mereka sanggup gitu. Nah, kesimpulannya bagaimana? Dari beberapa rasio yang gue kasih ke teman-teman semua. Di sini berarti Goto, menurut gue dari gambaran ini, bisa dilihat bahwa mereka itu bakar duit. Ya, gue mau bilang hobi bakar duit, tapi gue bilang bakar duit ya. Tetapi dari hasil bakaran duit tersebut belum bisa mengenerate keuntungan yang benar-benar cukup bagus sehingga menutupi dari jumlah aset yang mereka punya maupun dari permodalan yang mereka dapat entah dari investor. Nah, oleh karena itu berarti dari segi marketing mereka itu harus lebih bagus lagi. Apa yang bisa dijadikan sebuah usaha atau yang bisa dijadikan duit, mereka harus dijadikan duit. Memang mungkin bagian-bagian yang dibakar ini, uang-uang yang dibakar ini harus dispesifikan. Oleh karena itu kita harus baca dari laporan keuangannya juga nih. Apa yang dia bakar? Apakah dari beban gaji mereka sehingga mereka mem-PHK banyak orang? Apakah dari apa nih? Ya, ketika kita sudah tahu masalahnya di mana, baru kita kembangkan nih usahanya dari situ. Entah mungkin karyawannya oke, nggak apa-apa banyak. Selama itu produktif nggak apa-apa gitu. Lo banyak karyawan, oke, banyak yang lo bayar. Tetapi kalau mereka bisa mengenerate keuntungan lebih gede, why not ya. Jadi sebenarnya menurut gue dari segi marketingnya mereka tuh harus lebih cerdas lagi gitu untuk bisa memberikan penghasilan yang cukup besar sehingga dari minat investor
itu ataupun trader untuk invest itu tuh lebih besar gitu. Karena kan kita kelihatan juga laporan keuangannya mantep langsung. Tetapi gue tidak kaget sih dengan kejadian Gotoh ini, karena kalau untuk saham-saham tech ini itu tuh biasanya agak, apalagi yang baru listing di bursa ya, kita bisa lihat daripada Bukalapak ya. Dan jadi gitu, awalnya tuh dia gede banget, abis itu turun gitu. Banyak banget saham tech yang kejadian seperti itu. Oleh karena itu kita juga nggak bisa terlalu kaget juga, dan gue nggak terlalu kaget ya. Karena kalau gue pribadi, gue pernah bahas soal saham Gotoh ini, gue nggak akan milih kecuali dia laporan keuangannya udah teruji, ya kan? Karena kita sebagai seorang investor ngarepin keuntungan dong, ya. Jadi kalau keuntungan itu tidak kita dapat, ya ngapain gitu? Ngerti kan? Jadi kita pengen dapat keuntungan. Nah, kalau untuk dapat keuntungan kita harus lihat dari laporan keuangan. Jadi dari potensi kita dapat, dari laporan keuangan juga dapat. Kayak gitu sih. Itu adalah pendapat gue soal Gotoh. Mudah-mudahan menjawab keluh kesah kalian. Ini kenapa sih Gotoh ini bisa jadi seperti ini ya. Buat teman-teman semua yang merasa informasi ini sangat bagus, kamu coba share aja di sosial media kamu, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dan buat kamu semua yang termotivasi untuk mulai investasi saham di aplikasi Ajaib, kamu bisa pakai kode referral gue juga. Nanti kamu bisa dapat saham gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.